Di tangga pesawat, Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto menyambut kedatangan Sri Paus Paulus ke-6 dengan penuh rasa persaudaraan sesama umat manusia, diiringi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kunjungan Kepala Negara Vatikan Paus Paulus ke-6 di Indonesia ini adalah kunjungan untuk pertama kalinya yang dilaksanakan dalam rangka kunjungan muhibahnya di Asia Timur Jauh dan Australia, baik secara kenegaraan maupun keagamaan sebagai pemimpin umat Katolik. Apakah kamu tahu, dua pemimpin gereja Katolik abad ke-20 pernah menjejakkan kaki di Indonesia? Perjalanan mereka bukan hanya bagian sejarah, tapi juga simbol persatuan yang menggema hingga hari ini. Simak cerita selengkapnya dalam program lebih dekat kunjungan Paus Fransiskus. Paus Paulus VI merupakan paus pertama yang datang ke Indonesia. Membawa pesan keadilan dan perdamaian, Paus Paulus VI tiba di Indonesia di penghujung 1970. Lawatan ini tak hanya bersejarah bagi umat Katolik di Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Paus Paulus VI dikenal sebagai pembuka jendela Vatikan ke dunia luar. Beliau memulai sebuah tradisi baru di Kepausan, yakni melintasi benua untuk berdialog dengan berbagai bangsa dan agama. Paus Paulus VI berkunjung ke Indonesia selama 2 hari, yaitu pada 3 hingga 4 Desember 1970 sebagai tamu negara. Informasi kedatangan Paus Paulus VI ke Indonesia pertama kali disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Adam Malik, sebulan sebelum kedatangan Paus. Selama kunjungan di Indonesia, Paus Paulus VI melakukan sejumlah kegiatan, mulai dari mengunjungi Gereja Katedral Jakarta, melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta, dan memimpin misa kudus di Stadion Senayan. Sejak informasi kepastian kedatangan Paus diterima pemerintah, segala persiapan pun dilakukan. Dan hari yang dinanti pun tiba. Tepat pukul 15.30 pada 3 Desember 1970, pesawat DC Alitalia yang membawa Paus Paulus VI mendarat di lapangan terbang Kemayoran. Didampingi sejumlah pejabat, Presiden Soeharto langsung menyambut kedatangan Paus di bandara. Paus turun dari pesawat dalam balutan jubah putih dan pakaian kebesaran berwarna merah. Selepas dari bandara, Paus langsung menuju Katedral Jakarta. Di sini suasana penyambutan penuh dengan nuansa kekeluargaan, namun tetap penuh rasa hormat. Lebih dari 500 rohaniwan turut hadir di Katedral Jakarta bersama umat Katolik, menggambarkan antusiasme dan harapan besar dari komunitas Katolik di Indonesia terhadap kunjungan ini. Masih di hari yang sama, Paus Paulus VI menghadiri jamuan kenegaraan di Istana Negara. Ini adalah pertemuan resmi kenegaraan. Dalam jamuan ini, Presiden Soeharto menyerahkan kenang-kenangan berupa ukiran Jepara dan lukisan Paus Paulus VI. Hari pertama Paus Paulus VI di Jakarta diakhiri dengan misa kudus di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Paus memimpin langsung misa ini. Inilah momen yang paling ditunggu ribuan umat Katolik untuk bertemu dan beribadah bersama Sri Paus. Dalam misa, Paus Paulus VI menyampaikan khotbah dengan muatan pesan syarat makna sepanjang masa. Salah satu pesan itu adalah ketika ia mengatakan, orang Kristen bukanlah orang asing di antara sesama bangsanya. Khotbah ini merupakan pengingat bahwa umat Katolik adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia yang beragam, dengan keberagaman sebagai kekuatan, bukan pemisah. Malam itu, ribuan umat memadati Stadion Senayan. Dengan seruan Viva il Papa, Paus memimpin misa kudus dalam suasana khusyuk, dipenuhi doa dan harapan bagi masa depan yang damai di Indonesia. Tidak hanya umat Katolik yang hadir, tapi juga berbagai komunitas lintas agama yang mendukung misi perdamaian ini. Kunjungan Paus Paulus VI ke Indonesia berakhir esok harinya. Ini adalah kunjungan singkat, tapi tetap dikenang mendalam oleh umat. Hampir 2 dekade kemudian, Indonesia kembali menyambut kedatangan Paus. Kali ini Paus Yohanes Paulus II yang mengunjungi Indonesia. Berbeda dari kunjungan Paus Paulus VI, kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia berlangsung lebih lama. Paus Paulus II berada di Indonesia selama 6 hari, tepatnya pada 9 hingga 14 Oktober 1989. Dikenal sebagai Paus yang paling banyak bepergian ke luar negeri dalam sejarah Gereja Katolik, Paus Yohanes Paulus II tak hanya ke Jakarta selama lawatan di Indonesia.
Paus Yohanes Paulus II juga menyambangi Yogyakarta, Maumere, Dili, dan Medan. Di setiap kota yang didatangi Paus Yohanes Paulus II, digelar Misa Akbar. Ribuan umat Katolik turut menyambut Sri Paus di tiap kali dan tiap lokasi kunjungan. Antusiasme juga tampak dari cendera mata yang diserahkan untuk Sri Paus. Seperti Paus Paulus VI, Paus Yohanes Paulus II juga diterima oleh Presiden Soeharto dalam jamuan kenegaraan di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, Presiden Soeharto menyerahkan pula kenang-kenangan berupa lukisan diri karya Basuki Abdullah. Versi repro lukisan Paus Yohanes Paulus II tersebut kini menghiasi salah satu dinding Katedral Jakarta. Dalam kunjungan ke Indonesia ini, Paus Yohanes Paulus II membawa pesan rekonsiliasi dan perdamaian. Pesan ini tidak hanya ditujukan kepada umat Katolik, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Simbol kuat kepedulian Sang Paus terlihat sejak langkah pertama kedatangan beliau di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Begitu turun dari pesawat, Paus Yohanes Paulus II langsung bersujud mencium tanah Indonesia, sebuah isyarat kerendahan hati dan penghormatan terhadap negara yang dikunjunginya. Sejumlah media mengabadikan momen tersebut. Hingga hari ini, gambar ini tetap menjadi ikon bersejarah, menandai betapa dalamnya komitmen Paus terhadap pesan cinta kasih dan perdamaian. Pesan yang dibawanya tetap konsisten, yaitu tentang rekonsiliasi, cinta kasih, dan semangat hidup berdampingan dalam damai. Salah satu momen penting dari kunjungan Paus Yohanes Paulus II terjadi di Timur Timur. Saat itu wilayah ini masih menjadi bagian dari Indonesia. Di sana, Paus menyerukan agar luka konflik disembuhkan. Paus meminta pula masyarakat saling memaafkan. Momen kunjungan Paus Paulus II di Timur Timur sempat memantik protes dari kelompok Fretilin yang pro terhadap kemerdekaan Timur Timur. Mereka menilai kunjungan Paus ke Indonesia sebagai bentuk pernyataan politik tahta suci. Kecaman ini disampaikan di Lisbon, Portugal. Namun panitia penyambutan Sri Paus Pusat menyampaikan bahwa kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Timur Timur lebih bersifat kunjungan pastoral. Misi kedua Paus di Indonesia jelas, mengangkat isu keadilan, perdamaian, dan persatuan dalam keberagaman. Melalui khotbah dan dialog, mereka menekankan pentingnya toleransi beragama, dialog lintas kepercayaan, serta tanggung jawab kita sebagai umat manusia untuk menjaga keharmonisan. Di Timur Timur, Paus Yohanes Paulus II menegaskan pentingnya rekonsiliasi setelah bertahun-tahun konflik. Dalam salah satu pernyataannya, Paus berkata, "Sudah terlalu lama kalian menderita. Saya berdoa bagi kesejahteraan kalian di masa depan." Pesan ini tidak hanya penting bagi umat Katolik di sana, tetapi juga untuk seluruh Indonesia sebagai pengingat akan kekuatan cinta kasih dalam menyembuhkan luka-luka sosial. 35 tahun berselang sejak kedatangan Paus Yohanes Paulus II, Indonesia bersiap menyambut lagi kedatangan pemimpin tertinggi umat Katolik, yaitu Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dijadwalkan tiba di Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Kali ini acara Paus dipusatkan di Jakarta. Seperti lawatan dua Paus sebelumnya, Paus Fransiskus juga akan menerima jamuan kenegaraan di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo. Selain itu, Paus juga akan mengunjungi Katedral Jakarta dan menghadiri pertemuan lintas agama di Masjid Istiqlal. Paus juga akan memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, melanjutkan tradisi misa besar yang dimulai oleh Paus Paulus VI dan Paus Yohanes Paulus II. Kunjungan Paus Fransiskus membawa pesan perdamaian dan dialog antar iman, sebuah komitmen untuk terus merajut tali persaudaraan di tengah keberagaman Indonesia. Kehadirannya diharapkan akan memperkuat hubungan antara Tahta Suci Vatikan dan Indonesia, serta memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam menjaga toleransi beragama. Setiap Paus yang berkunjung ke Indonesia membawa pesan yang kuat tentang cinta kasih, perdamaian, dan persatuan. Dari Paus Paulus VI, Paus Yohanes Paulus II, hingga Paus Fransiskus. Kunjungan-kunjungan ini bukan hanya menandai momen sejarah, tetapi juga menjadi tonggak dalam perjalanan spiritual dan kebersamaan antar umat beragama di Indonesia. Mau tahu lebih banyak soal rencana kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia? Ikuti terus program lebih dekat spesial kunjungan Paus Fransiskus hanya di YouTube kompas.com. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya.
Berkah dalam.